Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita IPA SMP kelas 7, bab jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar khusus mengenai sel. Nah, hari ini kita lanjutkan mengenai jaringan. Baik, apakah itu jaringan, lalu apa saja pembagian jaringan, dan yang lain akan kita bahas pada hari ini. Oke, langsung saja. Pengertian jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan terbagi menjadi dua, yakni jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Selanjutnya jaringan tumbuhan. Berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah sekumpulan sel yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi. Jaringan meristem terdiri dari dua, yakni jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Apa itu jaringan meristem primer? Yakni jaringan yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. Jaringan meristem primer menyebabkan pertambahan tinggi tumbuhan. Sedangkan jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang terletak pada kambium batang tumbuhan yang menyebabkan pertambahan lebar diameter batang tumbuhan. Nah, untuk gambarnya silakan dilihat pada slide berikut. Tadi ada jaringan meristem yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan hasil perkembangan daripada jaringan meristem. Disebut jaringan permanen karena terdiferensiasi sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Berdasarkan struktur dan juga fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Yang kedua, jaringan dasar, yakni jaringan parenkima atau pengisi. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong, yaitu kolenkima dan sklerenkima. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jaringan pengangkut, yaitu terdiri dari xilem dan juga floem. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Yang pertama, jaringan epidermis. Kita harus tahu apa itu jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari tumbuhan untuk sebagai pelindung dan juga tempat pertukaran zat pada tumbuhan. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel yang rapat, tanpa ruang antar sel, dan juga berdinding tebal. Untuk gambarnya silahkan diamati pada gambar berikut. Di situ ada stoma, kemudian ada rongga udara, ada parenkim spons, ada juga parenkim palisade. Ada epidermis bawah, silakan dilihat ya. Ada epidermis bawah, kemudian yang tengah itu ada berkas pembuluh. Ada epidermis bawah, ada epidermis atas. Kemudian di tengahnya jaringan pengisinya yaitu mesofil. Kemudian yang kedua yakni jaringan dasar. Disebut juga jaringan parenkima atau pengisi. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun yang tersusun atas parenkima palisade dan juga bunga karang. Jaringan dasar berfungsi sebagai tempat fotosintesis, terutama di bagian palisade karena mengandung klorofil. Pada batang dan juga pada akar, jaringan dasar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Untuk gambarnya silakan dilihat sendiri. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada yang ketiga, yakni jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat terdiri atas dua. Yang pertama kolenkim, yakni jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan.
Yang kedua adalah sklerenkim, yakni jaringan penguat yang bersifat permanen. Lalu apa perbedaannya jaringan kolenkima dan sklerenkima? Ada bedanya ya, anak-anak. Pada jaringan kolenkima, yakni terdapat pada tumbuhan yang masih muda dan masih mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Sedangkan pada jaringan sklerenkim, yakni terletak pada tumbuhan yang sudah tua atau yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan selanjutnya antara kolenkima dan sklerenkima adalah pada jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, sedangkan pada sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Jaringan kolenkim mengalami penebalan dinding sel pada bagian sudut dan tidak merata. Yang menebalkan adalah selulosa. Sedangkan pada sklerenkim, penebalan dinding sel secara merata oleh lignin atau zat kayu. Pada kolenkim, berfungsi untuk menyokong organ tumbuhan yang masih tumbuh atau tumbuhan yang masih muda. Sedangkan pada sklerenkim, menyokong organ tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tidak lagi tumbuh. Jaringan kolenkim bersifat lunak dan juga lentur, sedangkan jaringan sklerenkim bersifat kuat dan keras. Jaringan kolenkim terdiri atas dinding sel primer, sedangkan pada jaringan sklerenkim terdiri atas dinding sel sekunder yang tebal. Jaringan kolenkim juga mengandung protoplasma, dan jaringan sklerenkim tidak mengandung protoplasma. Terakhir, jaringan kolenkim tersusun atas serat, sedangkan jaringan sklerenkim tersusun atas serat atau fiber dan sel batu atau sklerate.